sekitar tahun 2002-2003 saya itu pernah diminta untuk menjadi pengurus daerah Pelprub, Pelayanan Usahawan Profesional Pantai Kosta Wilayah Jawa Timur. Keren namanya. Itu karena Pelprub baru dibentuk di Jawa Timur, Pelayanan Usahawan Profesional tingkat Jawa Timur, Pantai Kosta Jawa Timur. Nah, waktu kami tanya kepada pihak majelis daerah waktu itu, tugas kita ini apa? Ada satu yang bicara bahwa usulannya itu, ini antara usulannya, bikin kebaktian. Waduh, kebaktian khusus usahawan. Terus ada yang tanya, nyeletuk. Kalau gitu apakah seorang yang jual es campur itu juga usahawan? Boleh enggak datang? Ataukah hanya yang bertitel, yang berpunya STH, STW dan sebagainya. Ya toh? Terus ada yang bilang, semestinya untuk Pelprub, profesional dan usahawan, itu harus memberi kontribusi di dalam jemaat. Misalnya, dia seorang yang sarjana hukum, maka kalau ada jemaat yang memiliki persoalan dengan hukum, dia memberi advice dalam bidang hukum. Kalau ada seorang yang pinter masalah misalnya manajemen, dia bisa memberi satu pelatihan untuk jemaat yang bermasalah dalam manajemen. Kapan hari waktu pernah ada persoalan pajak di tempat ini, sekitar tahun 2000 berapa, waktu ada pemutihan pajak tuh. Itu Bapak Andika, itu seorang orang pajak, memang petugas pajak dia itu. Dia memberi bagaimana caranya ngi SPT semua diceritakan sama dia. Tujuannya apa? Jemaat ini nggak sampai keliru. Nah, semestinya saya usulkan EYC Pro ini juga mulai berpikir memberi kontribusi secara lebih nyata. Jadi kalau jemaat misalnya seorang dokter, nggak salah loh bikin praktek di bawah tiap hari Minggu, Sabtu Minggu bikin praktek, gitu loh. Supaya apa? Kalau ada jemaat sakit, didoakan di gereja, enggak Pak Sambo, masuk aja ke klinik supaya disembuhkan. Ya, atau mungkin ada orang yang punya masalah dia punya profesi sebagai konsultan atau apa, boleh dia memberi satu pelatihan atau untuk ini, supaya jemaat ini mendapat daripada mereka tanya keluar, atau mungkin ya di perbankan, ya itu bisa mungkin. Bagaimana teman-teman saudara-saudara yang kerja di perbankan dan tahu ada jemaat yang punya persoalan dalam perbankan, kan bisa konsultasi aja, nggak ngasih kredit sama dia, konsultasi aja supaya dia bisa jalan keluar, butak. Kemarin itu ada satu rumah tangga yang dua dalam waktu 3 jam, yang satu itu persoalan dengan anak, waduh saudara. Ini papa ini sama mamanya itu anaknya mulai gak karuan. Aduh, saya di telepon ya. Nanti saya datang ke rumahmu saya doakan. Itu loh saudara, persoalan itu menjelimet. Ya saya bilang gini, kok gak telepon pendeta ini kok malah telepon saya. Tapi kalau di sini ada yang memang punya konseling bidang psikologi ya, kuliah di psikologi. Lambok yao diumumkan. Terus gereja bisa memfasilitasi jemaat yang sedang punya persoalan di bidang psikologi seperti gitu. Mbok Yao ngasih nasihat buat mereka. Gitu loh saudara. Dulu si sekarang sudah almarhum Insinyur Paulus Soeharto. Itu juga sama, arsitek. Dia memberi konsultasi mengenai gereja-gereja dibangun kayak apa supaya tampilannya cakep dan segalanya. Jadi tiap-tiap saudara itu bisa dalam profesi saudara jadi berkat di bidang itu. Tidak mesti harus kebaktian gitu loh saudara, intinya. Gitu loh. Kalau asuransi ya bilang aja terus terang. Aku tidak nyindir kamu, cuma contoh. Tapi kalau pas ya syukur alhamdulillah. Ya saudara ya gitu loh saudara. Jadi saya punya saya lempar ide ini buat saudara, supaya saudara juga bisa, iya ya, misalnya, saudara bergerak di bidang pendidikan, konsultan, tidak apa-apa loh,
memberi satu advice kepada jemaat daripada mereka tanya sana tanya sini malah repot nanti. Ya, gitu loh, ya. Ya pikirkan saja. Nambah kerjaan. Nambah kerjaan ya, salah kok ngundang saya. Ya oke. Hari ini saya dapat perintah suatu titel ya mengenai kasih. Tema besar gereja kita tentang firman Allah. Tapi dikaitkan dengan kasih ya. Oke, kita buka pertama. Markus 15. Markus pasal 15 ayat 21. Ada satu kisah yang rasanya kita perlu lihat pada siang hari ini. Ya, ayo baca firman. Ayo baca bareng-bareng. Saudara boleh buka HP saudara. Tapi ya bawa Alkitab buku, bawa spidol. Supaya kalau tidak apa-apa, Alkitab ini rusuh, coret-coret tidak apa-apa. Biasanya kalau Alkitabnya rusuh, itu tandanya sering dibaca. Yang Alkitab rusuh, biasanya hatinya jadi bersih. Tapi ini Alkitabnya kempling, tahu kempling ya? Tidak tahu, ini orang dari Inggris nggak ngerti kempling. Kempling itu kalau buka mesti, ini kempling, tidak pernah dibaca. Tidak ada tulisannya belas, tidak ada coret-coretan spidolnya, ada coretan ballpoint, tidak ada, kempling. Biasanya Alkitab yang rusuh ini artinya gelap dibuka. Tapi Alkitab yang kempling tidak pernah dibuka. Bukanya pakai gini. Biasanya, ya ini contoh Alkitab kempling, biasanya nek rusuh artinya apa? Resi. Tapi kalau kempling artinya gimana? Baru beli, ya alhamdulillah. Baca Alkitab ya, nanti sampai ke sana. Pasal 15 ayat yang ke-21. Ayo baca, 2, 3. Lewatlah Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota dan garis bawahi kata-kata paksa. Paksa. Seringkali kita dengar dengan sukarela. Tapi ada kalanya Tuhan itu harus paksa. Saya harap saudara mengerti maksudnya. Kadang-kadang Tuhan minta kita sesuatu itu dengan sukarela dan sukacita. Tapi Alkitab juga mengatakan kadang-kadang Tuhan harus paksa saudara. Dan orang Kirene, yang namanya Simon orang Kirene. Kirene itu satu kota kecil di sebelah utara Afrika. Simon ini bukan seorang orang dari Yahudi atau orang Israel situ, bukan. Dari Kirene. Rupanya dia itu pedagang, saudagar yang datang berniaga ke Israel. Nah, delalah waktu sampai di daerah Israel ke Yerusalem, kok sedang terjadi huru-hara. Huru-haranya apa? Ada rencana penyaliban Yesus loh itu loh. Artinya semua itu skenario dari Tuhan. Kok ya pas dia datang dari Kirene sampai ke Yerusalem, pas waktunya Yesus itu mau dibawa ke salib. Dan karena dia itu seorang yang orang perjalanan jauh, zaman dulu tidak pakai mobil, saudara, tidak pakai kereta bus, bukan tidak pakai pesawat. Dia itu naik onta atau naik keledai atau jalan kaki. Jadi biasa jalan jauh, artinya dia kuat secara fisik. Sehingga waktu dia melihat Yesus dibawa orang-orang banyak, Farisi, orang ahli Taurat, orang Romawi mau disalibkan, nonton dia dari jauh. Dia lihat dari tempat, oh bosnya, ada orang disalib, mau dipikul salib. Dia dekat lebih dekat, waduh saudara. Alkitab mencatat, waktu dia sampai ke tempat di mana Yesus mau lewat saudara, Yesus sudah kehabisan tenaga. Bayangkan, Yesus ditangkap itu kira-kira tengah malam. Tengah malam langsung diadili, dicambuk, disiksa, dianiaya, sampai dia waktunya mau disalib. Nanti mati salib itu jam 3 siang, jam 3 sore. Artinya dia itu hampir 12 jam
itu tersiksa, capek, nggak dikasih makan, nggak boleh istirahat, break, nggak ada, saudara. Nggak ada. Jadi betapa Yesus itu sangat-sangat menderita. Nah, dalam keadaan menderita harus pikul salib. Salibnya itu bukan salib pakai styrofoam yang gabus, yang putih itu, bukan. Abot. Sehingga apa? Nggak kuat, saudara. Harus jatuh, bangkit lagi, dikebuki, bangkit lagi, jalan lagi. Nggak ada, Yesus nggak kasih minum, saudara. Nggak dikasih minum. Jalan terus, saudara. Dan orang Romawi itu orang paling sadis, tentara Romawi itu. Makanya waktu dia dibawa oleh orang Romawi, mau tidak mau Yesus harus mau pikul salib. Nah, sewaktu dia sedang berjalan gini, kelihatan Romawi itu pintar. Tahu kalau benar-benar gak mampu, dia lihat siapa ya bisa menggantikan. Tahu-tahu ada Simon ini, angkat Simon, ditangkap, ditarik. Saudara tahu, refleks dari Simon, dia pasti meronta, dia pasti tidak mau pikul salib. Dia tahu kalau dia ditangkap Romawi, susah. Orang Romawi itu nangkap itu tangannya kayak tang. Ditarik, dia paksa tidak mau. Kelek-kelek, saudara. Ini Simon. Dia tahu kalau dia maju ke depan, dia harus pikul salib ganti Yesus. Aduh, saudara. Ada pemberontakan dalam hati Simon ini. Saya bisa rasakan itu. Saya pasti rasakan kalau saudara bukan tugas saudara diminta untuk menggantikan. Tidak mau, saudara. Apalagi tugas ganti makan lumayan. Ini ganti pikul salib loh, saudara. Tidak mungkin. Kalau orang itu waras tidak bakal mau, saudara. Diseret Simon ini, dia tidak mau. Bukan saya bukan orang Yahudi, saya bukan ini. Dia berusaha protes. Tak bisa komplain sama tentara Romawi. Tidak bisa saudara komplain sama tentara Romawi itu. Akhirnya apa? Setengah dipaksa dia pikul salib itu. Aduh, saudara. Dia pasti di sini menggebu-gebu marah, saudara. Itu terpancar dari mata daripada Simon. Dia pandang orang Romawi, pandang orang Farisi, pandang ahli Taurat, pandang Yesus. Dia menunjukkan kemarahan di matanya. Aku ini loh salah apa? Kok disuruh pikul salib? Aku ini loh duduk Yahudi, aku itu orang Israel. Ada apa aku disuruh pikul salib? Gak mau. Gitu loh. Bahasanya begitu, saudara. Tapi tangan Romawi itu kuat sekali. Dipaksa untuk pikul salib. Saudara tahu, waktu dia mulai dipaksa itu, dia mulai pegang salib, antep. Berat sekali. Dia lihat Yesus sekarang. Dia lihat Farisi, Taurat, orang tentara Romawi, tidak bergeming. Sekarang dia pandang Yesus. Dia juga marah sama Yesus, saudara. Aku ini salah apa kok ganteni kamu? Loh, bayangkan, saudara. Tapi saya mau katakan sama saudara pagi hari ini. Waktu mata daripada Simon berjumpa dengan mata Yesus. Ini titik awalnya. Begitu mata Simon yang marah keluar dari pancaran hati yang marah itu kepada mata itu tuh tajam. Saudara. Kalau sudah marah, kelihatan dari mata. Kalau sudah kecewa, terpancar dari mata. Kalau sudah suka cita, mata juga membaca. Tapi kalau sudah marah sama Yesus, sama mata itu keluar. Dengar saudara saat ini. Waktu mata Simon memandang Yesus, dia marah. Tapi waktu Yesus memandang Simon, mata itu ketemu dengan mata Simon. Heran. Mata yang marah itu mulai redup. Dia lihat mata Yesus. Dia pandang Yesus. Ada pancaran kasih di situ. Jadi lembut. Buktinya apa? Alkitab tidak mencatat dia ngomel, marah, dia pikul salib. Dia angkat salib itu. Jalan dewe? Enggak. Dia harus berjalan di belakangnya Yesus. Enggak bisa golek jalan dewe.
harus ngikut Yesus. Kemana Yesus belok kanan, dia tidak boleh belok kiri, dia harus ikut belok kanan. Kalau Yesus dia harus jalan nanjak, dia harus ikut ke sana. Kenapa? Hatinya sudah diubah. Ada kasih yang terpancar dari mata Yesus itu masuk dalam dirinya, mengubah diri Simon ini. Ini berlangsung sejak jam 12 sampai jam 3 waktu Yesus disalib. Dia lihat dengan mata bagaimana Yesus dicaci maki, dicerca, dimarahi orang, digepuki orang. Yesus disiksa orang sampai dia juga mendengar apa kata Yesus di kayu salib. Wow, saudara. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu sekarang menjamah hatinya Yesus. Gitu loh. Jadi dari seorang yang keras, Simon ini orang keras, saudara. Manusia itu pada dasarnya keras, kayak batu. Hati manusia itu keras kayak batu. Tapi saya mau katakan kalau engkau didengar firman, firman itu sanggup melembutkan hati saudara. Saya punya papa. Papa saya itu sekarang sudah almarhum sekitar tahun 98. Selama mulai saya kecil, dia tidak pernah lunga gereja kecuali 5 kali ke gereja. Waktu anaknya kawin, dia datang. Melok ngantar anaknya ke gereja. Karena papa yang mau tidak mau harus hadir. Dia bukan orang Kristen, saudara, anak papa saya. Papa saya itu nyonggroi langit. Tahu? Nyonggroi langit. Tahu? Apa? Oh, gujo. Nyonggroi langit. Sampai dodol sate ini. Bakar menyan. Malam Jumat bakar menyan. Itu papa saya. Tapi saya bersyukur punya mama yang mendidik anak-anaknya itu di dalam firman Allah. Mama itu yang didik kami, 5 orang anak ini. Di dalam firman Allah. Sehingga apa? Meskipun kami itu punya ayah yang tidak begitu, tapi dididik. Tapi papa saya lihat saudara. Sekitar setelah mama saya meninggal dulu. Kami bersaudara ini punya komitmen. Ayo berdoa buat papa. Siapa di sini yang papanya, mamanya belum percaya Yesus? Ada enggak? Ada enggak? Oh, sudah semua. Alhamdulillah. Ada enggak? Enggak apa-apa, jujur. Orang jujur diberkati Tuhan. Nek enggak jujur, tidak diberkati Tuhan. Kita janji komitmen. Saya, kakak saya Semarang, Surabaya, Jakarta, adik saya. Yang satu kakak saya itu yang laki, dia orang Katolik, jadi dia ada. 4 ini komitmen, tiap hari berdoa buat papa. Saudara tahu kuasa doa. Jadi waktu saya masih itu sering kirim majalah rohani. Majalah rohani gereja majalah kerajaan Allah, pusaka rohani, belum ada HP jadi soalnya belum ada HP. Jadi kerajaan Allah, pusaka rohani, Gema Gohota, Sabdo Rahayu, semua saya kirim. Itu sak tumpuk, saudara. Waktu mama saya meninggal, dia itu di rumah sendirian. Apa yang dibuat? Satu persatu dibaca. Yang dibaca itu majalah biasa, Liberty, Dictator Romantika, apalagi ya. Terakhir itu baru majalah rohani. Waktu majalah rohani dibaca, nangis, saudara. Nangis. Tidak ada siapa-siapa di rumah sendirian dia. Dia nangis dengar baca firman Allah. Firman itu menjamah hatinya. Saya sudah tahu, tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang ngajak dia ke gereja. Kenapa? Karena dulu waktu kami masih ada itu, ayo Pak mau gereja. Alah, mau gereja apa? Karena apa? Dia tahu kehidupan orang Kristen pada umumnya itu bagaimana. Dari kecil dia itu terkenal di kota tempat kami tinggal waktu itu. Bukan orang Kristen, atik-atik mau gereja. Tapi kalau firman Allah itu berbicara, melembutkan hatinya, enggak usah diperintah. Tahu-tahu pagi kebaktian jam 9 pagi. Jam 8 itu sudah buka gereja. Ketok-ketok pintu gereja, kok dibuka. Waktu pendeta buka pintu, Om cari siapa?
saya mau kebaktian. Tidak lama setelah itu dia kebaktian, baptis dan sebagainya. Saya bilang sama saudara, kalau saudara punya ayah yang katakan tidak percaya Yesus, berdoa. Kuasa doa, gini, hebat. Kalau saudara punya ayah atau keluarga yang merosot kerohaniannya hari-hari ini, sembahyang. Saudara yang kuat harus menopang yang lemah. Ojo dibiarno. Percaya saya, kuasa doa itu sangat dahsyat. Apalagi kalau seorang anak doakan mamanya, papahnya, atau siapapun keluarga yang belum percaya Yesus, berdoa. Tuhan sanggup tolong saudara. Nah ini kembali ke ini si Simon. Waktu dia melihat apa yang terjadi sepanjang perjalanan sampai disalib, dia mendengar firman yang dikeluarkan oleh Yesus, berubah hidupnya. Alkitab tidak mencatat setelah Yesus mati, Yesus bangkit, tidak catat bagaimana Simon. Alkitab cuma mencatat dalam suratan Roma pasal 16. Ayo Roma 16. Ayo Roma 16. Ayatnya yang ke-13. Roma 16:13. Ya, nanti kalau sudah punya Alkitab buku coret. Nek cuma punya HP gini, ini Android kan tidak mungkin dicoret-coret ya. Ayo baca, 2, 3. Saya ulangi, baca lagi, yang keras dong. Kalah, 2, 3. Shalom pada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan shalom pada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Siapa Rufus? Artinya setelah dia pulang dari Yerusalem, dia berubah total. Dia didik anak istrinya di dalam firman Allah. Oh gitu loh. Artinya Simon mulai ngajar istri dan anak-anaknya di dalam kebenaran firman Allah, membawa mereka pada Yesus. Sehingga apa? Anaknya laki-laki yang namanya Rufus menjadi orang pilihan di dalam Tuhan. Wow. Kalau saudara di sini anak-anak punya anak-anak di sini, saudara-saudara semua didik mereka di jalan Tuhan supaya mereka jadi orang pilihan. Tidak percuma saudara dititipi seorang anak atau 2 orang anak, 3 orang atau 4 orang anak. Saudara wajib, hukumnya itu wajib, bukan sunnah, wajib. Wajib mendidik mereka di jalan firman Tuhan. Karena kalau engkau mendidik mereka dalam firman Allah, menjadi orang pilihan di dalam Tuhan. Wow, saudara. Ini loh saudara. Lah buat apa dikasih anak 3, 1, tidak dididik firman Allah. Jadi saudara jangan enak-enak, santai-santai. Makanya kenapa saudara membekali diri dengan ini, firman Allah. Betul itu. Saudara harus belajar firman Allah. Firman Allah ini textbook. Saya pernah memberi satu penataran guru-guru sekolah minggu di Toraja. Saya bilang sama dia, sama orang lain. So, ini tuh textbook. Siapa guru-guru di sini yang sudah baca mulai Kejadian pasal 1 sampai ayat Wahyu pasal 22. Ayo siapa angkat tangan? Ayo 1, 2, 3, enggak sampai 10 jari. Saya katakan guru-guru sekolah minggu atau saudara kepala rumah tangga harus baca ini. Textbook. Memang kalau baca ini harus punya hikmat. Ojo mulai kitab keluar Kejadian. Saya bilang sama teman-teman di CARE, kalau sudah baca Alkitab jangan mulai kitab Kejadian. Kalau Kejadian langsung kena imamat, mati kutu, sudah tidak berjalan. Kalau baca Perjanjian Lama mulailah dari Mazmur, Amsal, kalau Pengkhotbah boleh silakan. Kalau Perjanjian Baru mulailah dari Yohanes. Saya bilang sama teman-teman sel, nek saudara baca enggak ngerti tanya jangan khawatir, silakan tanya, boleh tanya. Baca firman. Karena hanya firman yang bisa menumbuhkan kedekatan saudara dengan Tuhan. Mendidik anak-anak rumah tangga dalam Tuhan. Mendidik anak-anak dalam firman Allah.
Kenapa kalau tidak begitu? Karena tidak bisa. Ada satu gereja di Balung Bendo. Ini di sini ditulis, kalau saya khotbah di sini ditulis. Inilah orang-orang milik Tuhan, layanilah dengan sebaik-baiknya. Tapi pendeta ini sekarang almarhum, dia bilang gini, Bes, kalau kamu khotbah di sini, Bes, siap-siap. Oh Pak, nanti selesai kebaktian, selesai keberdoa, selesai firman, saya akan tanya, siapa di antara saudara yang mau tanya dari khotbah Pak Besaliel? Sungguh saudara, dia didik jemaatnya ini untuk bertanya. Harus kritis, sungguh saudara. Waktu mereka tanya, siapa yang mau tanya sama khotbahnya Pak Besaliel? Ada 5 orang berdiri. Gantian satu persatu dijawab saudara. Ayo, dulu Pak Silas pernah selesai kebaktian di pria, belum sampai selesai khotbahnya. Selesai baru tengah-tengah ada satu berdiri, Pak Willy. Dia berdiri, Om, tanya Om. Bayangkan saudara, kalau misalnya Pak Santi atau Aldi khotbah atau ada yang tanya, siapa bertanya? Itu loh, harus siap. Secara yang mendengar pun harus kritis. Oh, cuma yes, enggak ngerti. Kalau setelah ditanya, kalau setelah diberi kesempatan tanya, tidak mau tanya, itu ada 2 kemungkinan. Sangat cerdas sekali, sangat brilian sekali, enggak wis ngerti kabeh, enggak usah takon. Atau belas gak ngerti. So, jadilah orang cerdas. Ya, kalau saudara, saya senang di kelas di Yerusalem dulu. Siapa mau tanya? Tanya mereka. Artinya apa? Mereka cerdas. Tahun di Berea, tempat saya melayani itu, saudara, Berea. Umur termuda itu 54, 53. Paling tua itu 76. Itu loh tanya. Tanya. Yang disampaikan misalnya siapa yang memang firman, siapa mau tanya atau punya respon atas khotbahnya beliau, silakan. Jadi kami itu cuma khotbah 20 menit. Jam 7 sampai jam 8 kelar. Setelah itu 1 jam itu. Tanya. Artinya apa? Mereka nangkep apa yang disampaikan. Ini Simon itu ngajar anak-anaknya. Supaya mereka dekat sama Tuhan. Mengerti itu firman Tuhan. Tadi sudah ya, Roma ya. Istrinya. Eli dia jangan mati dulu, jangan dibunuh. Bukan cuma Rufus, istri dari Simon adalah ibuku juga. Ini yang tulis Paulus, saudara. Waduh, artinya keluarga ini keluarga yang begitu melayani. Saya mau berharap supaya saudara dan saya di sini juga, anak-anak keluarga saudara semua ini menjadi orang pilihan Allah. Oke? Ayo baca, Amsal 20 ayat 7. Amsal pasal 20, ayat yang ke-7. Yuk baca ya. Ayo baca. Yang keras, 2, 3. Orang benar. Nek saudara baca kayak gitu, ramudeng. Ya, not understand. Ya. Coba baca pelan-pelan. Orang benar, kalau kelakuannya bersih, yang bahagia siapa? Artinya nek saudara kepingin anak-anakmu itu hidup bahagia, kamu harus hidup bersih. Bersih itu bukan wudu, bukan. Saudara harus hidup cocok dengan firman. Ngerti ya? Caranya gimana? Baca firman. Firman itu membersihkan. Aja guyu saudara. Suku ini saya bicara apa adanya, firman yang ngomong. Orang benar, saudara ini orang benar, dibenarkan oleh Yesus Kristus. Kalau engkau mau jadi orang benar dan kepingin, sok lihat anak-anakmu ini hidupnya gini, jempolan. Ya, mereka hidup sukses. Bukan hanya cuma sukses secara apa namanya titel, soge, anakku soge, omahe tumpuk pitu, wah, montore jejer pitu, ya, bojone pitu, wah, itu jadi soge saudara. Bukan, itu bukan berhasil sukses.
Kalau saudara melihat anak-anakmu hidup benar di hadapan Allah, siapa yang tahu menghormati ayah dan ibunya, mereka itu berbahagia. Nah saudara ini orang tua. Makanya saudara dan saya wajib hukumnya mendidik dan mengajar anak-anak di jalan firman Allah. Nek enggak gitu saudara nanti akan kecewa di belakang hari. Percaya aku. Ini resep kuno. Tapi cespleng. Cespleng. Ini resep kuno. Nek saudara kepengen melihat anak-anakmu hidup berbahagia dan hidup ini loh. Anak-anak keturunanmu berbahagia. Meskipun gak sugih-sugih temen ya. Ya motornya 10 lah katakan gitu ya. Tabungannya piro terserah. Ya meskipun ya sudahlah. Kalau kamu ingin anakmu rukun aja loh. Hidup rukun. Tadi saya di WA lagi sama teman. Enggak tahu itu. Gegeran lagi anaknya Tanjung itu. Anaknya Tanjung gegeran. Saya bilang, nek kepengen anakmu rukun. Orang tua itu seneng. Nek anak kira rukun. Tadi anak reker-rekeran. Kan enggak susah. Enggak susah loh. Lah kayak sudah kepengen berbahagia, melihat anakmu berbahagia, hidup rukun. Katakan limpah ya limpah lah. Ya. Katakan cukup ya cukup. Tapi kalau mereka itu rukun, orang tua itu ayem, adem, ayem, tentrem, gemah ripah loh jinawi. Caranya gimana? Mulai itu dari orang tua. Anak itu gak usah digegeri, saudara harus kasih contoh. Nek saudara seorang papa, seorang mama mau baca firman, anak itu lama-lama melok dewe. Nek papa mama gak pernah baca firman, sembayang ya gak pernah. Bagaimana bisa? Mana mungkin ya. Itu dari cara Londonnya on moklek ya. Nggak mungkin saudara. Saudara harus baca firman. Ini loh, makanya saya bilang. Nggak usah angel-angel. Saudara di rumah punya Alkitab kertas enggak? Punya? Ya, punya Alkitab. Bocon. Saya punya seorang teman. Alkitab itu selalu ditaruh di meja kerjanya dia. Alkitab ini. Meskipun dia punya HP canggih, punya S24, 25, 26, punya semua. Tapi dia itu Alkitab di situ. Jadi kalau dia itu pas enggak ada customer datang, Alkitab loh dibuka, diwoco saudara. Diwoco, di situ juga ada spidol merah, biru, ada apa namanya, juga ada pensil, bolpen, dicoret di situ. Ini pengusaha bukan pengusaha ecek-ecek loh. Juga ada seorang dokter sama di meja prakteknya. Kalau pas tidak ada pasien, baca Alkitabnya. Supaya apa? Supaya dia bertumbuh meskipun di tempat kerja. Gitu loh saudara. Saudara dan saya ini orang tua yang dititipi Tuhan anak-anak. Nek saudara kepengen melihat anak-anak bertumbuh dalam Tuhan, saudara hidup dalam firman dan dalam kasih Allah. Kenapa si Simon ini mau mendidik anaknya dalam ajaran firman Tuhan? Karena dia mengasihi mereka. Mengasihi Yesus yang telah menaruhkan salib itu. Saya mau katakan pada saudara ada ayat mengatakan bilang, barang siapa yang mengikut aku. Barang siapa mau mengikut aku, saya lupa ayat itu di mana itu. Matius 10 ayat 38. Ya. Barang siapa itu tidak peduli saudara kaya atau miskin, tidak peduli saudara pinter atau bodoh, tidak peduli saudara punya ini, punya itu. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Bukan karepe dhewe, ngikut aku. Dah iso kalau Simon Yesusnya ke kanan, dia harus ikut ke kanan, saudara. Kalau Yesus naik ke atas, dia ikut ke sana, saudara. Saudara sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan, saudara sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai mama di sini, harus memikul salib Yesus dan mengikut dia, setia kepada dia. Nek saudara kepengen lihat anak-anakmu, keturunanmu itu berbahagia. Nek saudara tidak pengen, Pak, aku tidak pengen Pak. Tidak pengen, wes bapak anakku mursal, gak karuan ajur bubur, bapak. Ya terserah, saudara. Tapi saudara dituntut oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini. Nek saudara kepengen melihat keturunanmu diberkati Allah.
melihat mereka bertumbuh jadi tiang-tiang dalam pelayanan Tuhan, saudara harus bertumbuh dalam firman Allah. Bertumbuh dalam kasih Allah. Iki itu textbook, saudara. Textbook. Ketua sel itu harus baca ini mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Ketua care. Sel grup itu harus baca. Ojo dicomot tok, srit. Tuhan berfirmanlah. Tuhan bicara hari ini. Nah, srit. Pas perbatasan perjanjian baru dan perjanjian lama. Putih, kosong. Oh, Tuhan tidak berfirman hari ini. Tidak iso, saudara. Tidak iso. Ya kadang-kadang kan kita baca, ya Tuhan berfirmanlah engkau. Bertobatlah kamu. Waduh, salah ini pasti bukan buat saya ini. Halo, begitu. Diberkatilah engkau waktu engkau keluar masuk. Puji Tuhan, ini cocok ini. Itu ilmu gatuk namanya. Saudara harus tahu firman Allah. Saudara, makanya baca firman ini. Saudara mau mulai kitab Perjanjian Lama, baru mulailah kitab Yohanes. Injil Yohanes, baru Matius, Markus, Lukas, Kisah Rasul dan seterusnya. Saudara mau baca mulai Perjanjian Lama, mulailah Mazmur, Amsal, dan kembali Kejadian boleh. Tapi dari situ sudah mulai punya dasar-dasar untuk cinta firman. Sudah cinta firman, apapun kata firman, silakan terima. Gitu loh, saudara. Jadi ojo gelo. Kalau sudah mendengar khotbah pada pagi hari ini, waduh, abot Pak. Itu salib itu. Disuruh baca firman salib ya Pak. Salib itu enak. Dan tanggunganku ringan adanya. Loh, gitu toh. Tinggal gampang mau atau tidak. Sudah mau, ada Roh Kudus memberi hikmat, memberi kekuatan, memberi sukacita. Memikul salib itu keputusanku. Itu loh saudara. Memang tidak enak, baca firman itu tidak enak buat daging. Percaya aku, itu sudah resep lama. Jadi kalau kamu mau baca firman, apalagi bacanya semalam, itu sudah obat tidur. Orang usah tuh obat tidur iso turu dhewe temenan. Nek gak percaya lakonono. Kerjakan nanti sudah lihat langsung brek-sektek. Brek-sektek tidur langsung. Tapi kalau sudah baca firman, mulai kenapa pasti pagi, diminta pagi. Ada orang yang minta baca firman itu kalau malam. Aja pagi hari coba. Kenapa pagi itu masih fresh. Belum banyak masalah masuk di sini. Baca firman, supaya saudara bisa terima berkat sepanjang hari itu. Hari itu sudah perlu kekuatan dari Tuhan. Apalagi sekarang, di tengah-tengah dunia yang kayak gini, saudara sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, atau sebagai ayah ibu, saudara harus punya hikmat mendidik anak. Anak-anak itu kayak layangan. Layangan itu jangan ditarik terus. Ditarik terus pedot. Tapi kalau bolur terus, hilang. Saudara harus kontrol anak saudara. Itu layangan. Layangan itu kalau mau tinggi harus narik, diulur. Supaya sudah naik. Kalau sudah ingin melihat anakmu naik, sukses dari keberhasilan, keberkatan, naik turun. Hikmat Allah itu. Ini untuk angin, ulur. Tarik, naik. Di situ saudara. Kenapa saudara datang pada siang hari ini? Supaya saudara mendapat hikmat dari Allah. Saudara mengasihi Allah, mengasihi juga anak-anakmu. Saudara mengasihi firman Allah, nanti saudara lihat hidupmu nanti kayak Simon. Meskipun tidak dicatat lagi, ayat Simon itu cuma tadi itu 1 sama Roma pasal 16 itu 2 orang ayat, 2 ayat. Dan saya lihat ini satu pengajaran buat saya dan saudara untuk bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Memang ada orang lain yang cuma dibaca, tulis satu pasal ini selesai. Dan hidupnya itu berdampak luar biasa. Simon berdampak luar biasa. Saya berharap hidup saudara menjadi dampak anak sopo itu. Wow, iya sih. Percaya ya bapaknya gini. Hebat. Anak bapaknya dekat sama Tuhan. Anaknya setia sama Tuhan. Tapi kalau bilang, anak sopo itu. Wah, anak morsal, gak karuan, kurang ajar. Bedigasan, waduh. Sapa iku lho jemaat Elohim Waisi Pro. Waduh, kan malu ya.
Mari saudara-saudara sekalian, jadilah kepala rumah tangga, ayah ibu yang hidup takut akan Tuhan. Didiklah anak-anakmu di jalan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ada pertanyaan? Tak tantang loh. Saya anggap kayak anak-anak. Nah, mau tanya boleh. Mumpung sebelum saya berangkat pulang. Ada pertanyaan? Loh, ya ini metode baru. Tanya. Nek sudah pulang lali kok ya. Artinya ada yang tanya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Lolos sudah. Cum laude ya. Kan ada dosen pengujinya, nih penilaiannya di situ. Oke, dadah? Dadah. Wes, tit, 1, 2, 3, wes, scan. Ya, coblos nomor berapa? Oke ya, Tuhan berkati saudara sekalian, diberkatilah setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Itu yang mendengar banyak referensi, banyak rekaman Anda yang melakukan firman Allah ya. Ayo singer, song leader atau siapa melok nyanyi sama saya.